saya mengulangi lagi himbauan ini, penyakit COVID ini tidak memandang pendidikan, tidak memandang usia, tidak memandang status sosial, semuanya bisa berpotensi untuk bisa tertular. Untuk menghindarinya, kenapa harus pakai masker? Karena sampai dengan saat ini penularan daripada COVID-19 ini melalui droplet. Droplet itu melalui saat kita bersin, saat kita batuk, dan saat kita berbicara. Pada saat itu dropletnya berhamburan dan kita tidak tahu apakah yang bersin, yang batuk, yang bicara itu OTG atau memang yang benar-benar berpenyakit. Sehingga kita wajib untuk memakai masker untuk melindungi diri kita dan melindungi teman atau orang yang tidak kita kenal yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, kenapa mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir? Kenapa setelah pulang dari bepergian, setelah pulang dari tempat kerja, setelah pulang dari tempat-tempat umum, sebelum kita begitu masuk rumah, seluruh pakaian kita tanggalkan, kemudian kita mandi, memakai sampo dan memakai sabun. Kenapa mencuci tangan pakai sabun? Kenapa mandi harus dengan kepala, pakai sampo dan pakai sabun? Karena virus ini mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah virus ini terdiri atas tiga lapisan. Mohon maaf, ini agak teoritis sedikit. Lapisan pertamanya itu adalah intinya itu RNA atau DNA. Keduanya adalah protein dan terluar itu adalah lemak. Sabun sampo ini adalah salah satu cairan pelarut lemak. Jadi kalau virus ini ada di luar, ada di tangan kita, ada di tubuh kita, kena atau bersentuhan dengan sabun dan sampo ini, maka lemaknya akan larut. Kalau lemaknya akan larut, maka virus ini tidak utuh lagi. Kalau dia tidak utuh, maka dia tidak berpotensi lagi, tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menularkan kepada orang lain atau menularkan kepada diri kita sendiri. Makanya saya berikan ini secara teoritis sedikit, karena supaya kok kita selalu disuruh cuci tangan, dasarnya adalah ini. Kemudian kenapa kita disuruh pakai alkohol? Kenapa disuruh pakai hand sanitizer? Kenapa permukaan-permukaan itu yang kita jamah harus disemprot dengan alkohol, atau kita punya tangan harus kita ini dengan hand sanitizer? Karena salah satu bahan dasar daripada hand sanitizer ini adalah alkohol. Dengan desinfektan, virus ini akan mati. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk hal ini? Jadi anjuran-anjuran yang sederhana ini ada 3 saja yang saya inikan adalah: yang pertama masker, yang kedua cuci tangan dan mandi, yang ketiga adalah desinfektan pakai alkohol atau sanitizer. Yang terakhir ada satu lagi. Kenapa harus kita menjaga imunitas? Kenapa kita harus menjaga daya tahan tubuh kita? Virus bisa saja masuk, tetapi kalau daya tahan tubuh kita bagus, virus ini akan dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita ini. Prosesnya seperti apa? Mohon maaf, agak teoritis sedikit. 5-7 hari begitu virus masuk, itu akan pada saat hari ke-5 atau hari ke-7 akan timbul antibodi.
Antibodi itu adalah tentaranya kita yang ada di dalam tubuh. Itu yang akan berperang melawan virus ini. Diharapkan dengan antibodi yang bagus, dengan imunitas yang bagus, bisa melawan virus ini sehingga selama masa inkubasi 14 hari bisa dikalahkan. Mungkin ini sedikit, mohon maaf ini agak teoritis, tetapi inilah dasarnya kenapa dianjurkan supaya masyarakat tahu persis kenapa dianjurkan seperti ini. Ini dasar-dasar ilmiahnya adalah seperti ini. Yang terakhir adalah jaga atau sayangi diri kita, sayangi keluarga kita.